atas launching lagu kalian yang baru dan launching juga label kalian. Seperti apa nih mungkin memaknai ini semua akhirnya kerja keras kalian terwujud seperti itu? Ya kita pasti bangga dan bersyukur ya karena pada hari ini entah nggak secara kebetulan sih, entah kenapa tanggal 24 ini tanggal yang bersejarah buat kita. Satu, tanggal 24 adalah tanggal kita bertemu. Tanggal 24 juga secara tidak resmi namun sudah aktif Leslar Entertainment sudah berdiri saat itu. Tanggal 24 juga Belovers fanbase kita hadir, fanbase kita lahir saat itu. Dan tanggal 24 juga per hari ini kita telah meresmikan salah satu sub bisnis perusahaan kita yaitu Leslar Record. Ya mudah-mudahan dengan hadirnya Leslar Record ini bisa meramaikan belantika musik tanah air lewat talent-talent yang dihadirkan oleh Leslar Record sendiri, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang baik ke depannya, bisa menjadi wadah bagi para talenta muda yang mempunyai talenta namun tidak mendapat fasilitas yang cukup. Kita tadi sempat juga bukan nyanyi di malam ini sendiri, dan itu lagu sepertinya ungkapan hati, dan tadi sempat bilang Abi Ramzi mengatakan kalian berdua ini adalah sudah baik, sudah kedepannya ingin lebih baik lagi. Itu jadi sesuatu yang relate dengan lagu ini, dengan kehidupan kalian seperti ini. Sebenarnya ini relate dengan semua orang ya, tidak hanya ke saya juga. Kalau untuk ditanya apakah ini tulisan berupa perasaan dari buah dari perasaan Bilar, saya bisa enggak, karena memang ketika menuliskan lagu ini, ketika membuat lagu ini, saya justru terinspirasi dari lagu Lesti yang sebelumnya. Jadi saya pengen bikin seolah-olah balasan lagi gitu, balasan dari saya gitu. Dan saya rasa tidak hanya saya sih, semua orang pasti pernah merasakan kita ketika kita memiliki ketika kita merasa, kan kadang-kadang ada pasangan yang salah satunya ego segala macam, ada intek-intek dalam berpasangan, dan menunjukkan bahwa tidak ada manusia yang sempurna pada dasarnya. Tinggal bagaimana kita terus bisa memperbaiki diri ke depannya. Itu kenapa sih pengen nyanyi gitu? Ini juga talenta yang terpendam jauh sebelumnya gitu. Memang ini adalah kreativitas yang terpendam ketika bisa nulis lagu dan bisa nyanyi gitu. Kalau untuk mungkin karena saya sering dengar lagu ya kan, jadi saya kadang-kadang suka dapat inspired gitu terkait referensi beberapa nada. Cuma memang bedanya adalah tahun lalu itu saya nggak pernah fokus ya. Baru tahun ini ketika waktu saya lebih luang, ketika saya lebih fokus terhadap satu hal, akhirnya jadilah beberapa lagu yang sudah saya bikin sebenarnya, bukan hanya satu lagu. Tapi setelah perjalanan panjang, struggle-nya apa aja sih Kak untuk sampai ada di sini? Ya itu tadi, kalau dulu itu kan saya suka membagi-bagi energi saya ke banyak keinginan saya gitu. Tapi kali ini impian saya tetap banyak, tapi saya benar-benar fokusin di satu bidang. Jadi saya selesaikan dulu satu persatu, karena memang pada dasarnya saya ini kan orangnya cukup ambisius sebenarnya. Cuma bedanya tahun lalu tuh banyak hal-hal yang tidak dieksekusi dengan baik, banyak hal-hal yang tidak terrealisasi dengan baik. Tapi mudah-mudahan tahun ini segala impian-impian kita, segala sesuatu wacana-wacana yang kita inginkan bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita. Dan jadi sebelum juga ke tarik suara gitu, memang karena dijeblosin sama istri atau memang bakat terpendam? Kalau nyanyi itu kan saya udah punya lagu sebelumnya di tahun 2020 ketika baru kenal dengan istri, saya kebetulan ditawarin lagu sama Bang Syafiq, dan itu lagu pertama saya. Iya, dan ada unsur paksaan sebenarnya tadi itu, dan akhirnya kecemplung. Tapi lama-lama saya mulai menikmati, mulai ini bagian dari proses ya pelan-pelan. Mungkin saya tidak memiliki suara seindah istri saya, tapi pelan-pelan saya akan terus belajar untuk improve dan expand skill saya. Bilang ini untuk membuktikan ke netizen sendiri nggak sih kalau apa yang dibilang netizen selama ini, tapi dengan lu mengeluarkan karya sendiri untuk lo ngebuktiin semuanya nggak sih? Tahun lalu itu orientasi saya adalah bagaimana gue bisa mengumpulkan pundi-pundi sebanyak-banyaknya, tapi tidak terlihat
bukan berarti bukan apa ya, dalam pikiran saya saat itu yang penting gue bisa menghasilkan, nggak harus memperlihatkan sebuah karya gitu. Nah, tapi tahun ini saya ingin membuktikan kepada banyak orang bahwa oke, gue fokus ke karyanya nih. Terbukti di mana saya telah sudah menulis 5-6 lagu sebenarnya, dan mudah-mudahan bisa segera rilis tahun ini lagu-lagu yang saya bikin, bukan hanya untuk saya sendiri, tapi juga saya buat untuk istri tercinta, dan juga insya Allah ada salah satu penyanyi lah, salah satu penyanyi yang beruntung yang punya lagu saya. Dede diciptakan balik ya. Kakak beruntung, lagunya bisa dinyanyiin oleh penyanyi ini. Beruntung lu punya lagu Rizky Bilar. Karena juga proses ngajarin Bilar untuk bisa nyanyi, akhirnya suaranya sekarang juga lebih bagus. Nggak pernah ngajarin sama sekali. Memang karena emang awalnya senang musik. Secara bendahara lagu juga kakak tuh lebih banyak, baik lagu dangdut, pop, rock, apapun itu, pokoknya kakak tuh pembendaharaan lagunya lebih banyak dibanding aku. Sebenarnya saya dulu sempat minta Lesti untuk ngajarin saya vokal, tapi dia nggak mau katanya. Karena dia nggak sabar orangnya. Jadi dia nggak bisa ngajarin karena belum tentu orang yang ahli dalam satu hal bisa mengajarkan, bisa mentransfer ilmunya. Dan ya memang ada latihan vokal juga, cuma beberapa kali saya kan suka kadang-kadang ngasih masukan Kak, mungkin bisa begini Kak, dan itu adalah masukan yang bermanfaat pasti buat saya gitu. Ada keraguan nggak ketika akhirnya hari ini berani tampil nyanyi dengan ngebujuk kayak menghara resek. kayak gimana Kak? Pada akhirnya aku bilang, Kak, kita kan mau buat label, ini kan mau dikeluarin di label. Dede tuh bikin strategi aja supaya kakak mau. Kita bikin launching label aja, tapi nanti kakak nyanyi gitu. Nggak apa-apa, nggak usah yang terlalu banyak kakak nyanyi. Padahal mah tetap aja dirancangin, terus puncak acaranya tetap launching lagunya kakak. Jadi itu alibi dia sebenarnya, karena dia tuh bujuk saya untuk dibikinin launching lagu saya, tapi saya nggak mau, saya menolak. Karena saya bilang saya bukan penyanyi. Terus kata dia, lo kalau bukan penyanyi ngapain punya single? Ya bener juga sih, ya memang bakat Lesti ini selain nyanyi juga selalu menang debat lawan suaminya ya. Gitu. Tapi ya pada akhirnya berkat support istri juga, maksudnya berkat ada sedikit unsur paksaan dan sedikit alasan dengan embel-embel launching label, ya pada akhirnya hari ini terjalan sudah ya. Hari ini berjalan sudah acara yang sesuai dengan harapan. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar berkat tim yang ada di belakang. Masya Allah sekali, gercep banget gitu dalam merencanakan ini, satu-satu banget. Dan alhamdulillah ternyata para tamu undangan antusias banget gitu, terus senang banget bisa disupport, dilibatkan ya, didoakan oleh guru-guru yang luar biasa menyempatkan hadir tadi gitu. Ada Mai, banyak sebetulnya, cuman karena memang ngedadak jadi ada beberapa yang nggak bisa datang. Terus tadi juga ada beberapa yang datangnya telat, udah mau selesai, bahkan udah selesai baru datang. Itu Masya Allah sekali ya, itu Jadi kita apresiasi ya. bentuk, justru maksudnya bentuk supportnya mereka ini luar biasa ke kita berdua, ke Leslar, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi apa ya, penyemangat sama tanda bahwa insya Allah kedepannya Allah ngasih kemudahan untuk kita ke depan dalam merencanakan apapun. Ya, tadi Leslar record ini. Ya tadi sempat nangis waktu Kak Bilar nyanyi. Kenapa sih? Aku mah jangan kan kakak nyanyi, kakak catwalk aja nangis. Kita happy atau seperti apa? Aku pasti terharu banget. Selain lagunya menurut aku bagus banget, terus liriknya tuh indah sekali ya. Ternyata ada apa namanya? Ada kakak Adi Balsahrul berikutnya ya, yang menciptakan lirik-lirik lagu yang sangat indah gitu. Dia hari ini kan komposer pencipta lagu banyak tuh. Iya. Kenapa disamakan kakak sama pencipta lagu dangdut? Kan kakak beda genre gitu. Iya, maksudnya penulisan lirik yang sangat indahnya itu. Bisa kakak belajar banyak dari Kaliman juga salah Indah satunya. banget. Dia berapa lama sih bikin nulis lagu sendiri? Karena kan sudah banyak nih, ada kira-kira ada Nggak berapa? lama, kakak tuh bisa saat sekarang nih, misalkan lagi mandi bikin malam itu nulis tiba-tiba ngasih tahu sayang
kakak dapat notasi, kakak dapat lirik ini, udah dikasih tahu, coba kamu nyanyiin dong, dinyanyiin, direkam buat jadi gayet gitu, secepat itu. Justru makanya kayak waktu itu dia pernah bilang, Kak ayo dong bikin lagu gitu. Dulu pas awal-awal kenal kakak kan orangnya puitis gitu, maksudnya dari kata-katanya bagus gitu, terus senang baca. Dulu nggak mau, ngapain kata kakak gitu, nggak tahu nanti takut gimana gitu. Taunya kemarin udah banyak ketagihan terus direkam. Kalau sekarang tuh apa direkam, apa pas saya gini bagus ya karena notasinya, coba kamu nyanyiin kayak gitu ya. Mudah-mudahan bisa jadi. Sebenarnya bukan cuma saya, kalian ini juga kadang-kadang pernah kita ngerasain kayak suka humming nada sendiri. Nah, bedanya adalah banyak kalian yang nggak meneruskan, tapi saya meneruskan. Sebenarnya kita punya, karena sense of music yang sama, kita sering denger lagu, otomatis kadang-kadang ada banyak nada-nada yang di otak kita. Iya, bener. Cuma kalau kali ini saya benar-benar saya rekam, saya tulis, saya minta teman saya untuk menerjemahkan dalam musik, dan akhirnya jadi sebuah lagu. Gitu. Ya, dan kebetulan saya punya istri yang penyanyi, jadi mampu menerjemahkan apa yang saya mau. Coba kalau notasi begini kira-kira enak kayak dinyanyikan ya, dengan lirik begini kawin nggak ya nada dan liriknya gitu. Jadi apa ya, bener kata orang, kadang-kadang apa yang kita bakat yang kita punya itu bisa berjalan sesuai dengan orang yang di samping kita ya. Tapi luar biasa, kakak itu kritis banget. Jadi bikin ada satu lagu yang dibikinin kakak buat aku. Jadi ekspektasinya tuh terlalu Perfeksionis. Iya maksudnya perfeksionis apa? Terlalu perfeksionis banget. Jadi udah, ini padahal menurut aku udah oke, tapi menurut dia enggak, ini bukan begini. Nyanyiin sendiri deh, tapi justru itu tuh bumbu yang, maksudnya bumbu indah. Oh ternyata ini prosesnya sehingga bisa jadi karya yang bagus. Makanya gak sabar, jadi ini kakak lagi semangatnya untuk bikin lagu. Perlu kita maintainin supaya kakak nih terus konsisten untuk bikin lagu, karena lagu itu kan nggak bisa yang dibikin udah sekali itu habis itu selesai. Dia harus punya tabungan. Dan kalau saya sendiri sebenarnya tidak pernah mentargetkan gue minggu depan harus bikin. Kadang-kadang suka dapat inspirasi, dapat ilham sendiri aja gitu. Ketika udah dapat, saya teruskan. Dek, Kak Bilar hari ini juga nunjukin ya ke semua orang kalau kalian tuh lebih harmonis, lebih happy, lebih bahagia. Ya, sebenarnya kan orang aja yang ngebuatkan harmonis. Orang-orang lain aja yang menganggap kami harmonis. Dan hari malam ini nunjukin ya kalau kalian tuh lebih bahagia. Kita bagi terus. Orang aja membumbui, menggoreng-goreng maka dari itu jangan pernah mendengarkan apa kata orang. Oke, setiap tapi sama orang tua. Iya, nggak bisa datang karena lagi di Bandung. Kakak ipar aku lagi sakit, kebetulan mama sama bapak tuh kan bantuin buat ngejagain anaknya si AA. Dek, apa sih yang buat Dede tuh lapang dada gitu, lapang hati untuk bisa nerima semuanya, terus sekarang lebih bahagia lagi nerima? Nggak usah peduliin yang jelek-jelek lah. Buat apa kita lihat atau mendengarkan hal yang bikin kita sakit hati? Yang positif aja. Kalau masukan yang baik kita terima, artinya banyak yang sayang, kayak gitu aja. Sekarang baby Kalau sakit hati mah sakit hati pasti ada manusia. Ntar dulu, masuk pertanyaan dia apa? Iya kan? Maksudnya, Maksudnya kenapa bisa nerima? Iya. Nerima, iya kan? lebih bahagia sekali, lebih Terima atas. semua yang pernah ada gitu, buat memaafkan gitu. Orang kan? Iya, Iya, orang sih. cerita hidup lagi. tapi Bilar jauh lebih protektif nggak sih ke kamu? Buat Gimana? Dalam Katanya hal apa? seperti itu, segala hal semua. Karena kan tadi juga karena dia sangat perfeksionis juga. Kalau perfeksionis mah dari dulu dia perfeksionis, cuman maksudnya kalau pas dibikin lagu ini Dalam bidang lain, dalam hal lain. dibikin lagu ini tuh Tapi kalau untuk sesuatu lain belum tentu saya perfeksionis. Contoh kamar, kadang-kadang kan saya yang lebih rapi kan istri saya, bukan Kalau saya. protektifnya sendiri gimana? Katanya kakak lebih protektif lagi ke Dede Lesti. Sama aja. Sama aja. jadi begitu, kakak juga begitu. Gitu,